Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzetur Sakar Valen Aksana dari kelas 12 F2. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjawab serta menjelaskan beberapa soalan-soalan yang diberikan kepada saya. Maka dari itu, tanpa usah lama-lama, mari kita jawab serta menjelaskannya. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Yang pertama-tama, soal nomor 1, dalam sebuah percobaan di laboratorium, sekelompok siswa kelas 12 sedang mempelajari sifat koligatif larutan. Seorang siswa menyiapkan dua larutan yang berbeda, yaitu larutan X dan Y. Larutan X dibuat dengan cara melarutkan 9,8 gram asam sulfat H2SO4 dengan MR98 ke dalam 500 gram air, dan ternyata larutan tersebut mengion dengan sempurna di dalam air. Larutan Y dibuat dengan cara melarutkan 3,5 gram NH4OH, MR-nya 35, yang terionisasi sebesar 70% ke dalam 500 gram air. Jika diketahui dari data seperti tekanan uap air murni 1,8 mmHg, KB airnya itu 0,52, KF air 1,86, suhu ruangan pada saat itu adalah 27 derajat dan volume larutan 1 liter, maka di sini pernyataannya yaitu tekanan uap X adalah 31,42 mmHg. Oke, kalau gitu kita langsung saja mencoba mengetahui data larutan X. Nah, data larutan X ini itu massa terlarutnya tadi itu kan 9,8 gram. MR-nya itu tadi adalah 98. Maka kita bagi mol 9,8 dibagi 98 sama akan menghasilkan 0,1. Massa pelarutnya tadi itu adalah 500. Pelarutnya 500 gram. Kita hitung molalitasnya. (0,1 mol dibagi oleh 0, kilogram, hasilnya 0,2 mol. Molalitas itu sifatnya ini adalah elektrolit kuat. Selanjutnya kita akan menghitung data larutan Y. Oke, kita data larutan Y. Massa terlarutnya itu 3,5 gram dengan MR nya itu adalah 35. Oke, langsung kita bagi saja. Ini akan masuk ke 0,1 mol. Terus massa pelarutnya juga sama, yaitu adalah 500. Molalitasnya itu sama. Dan sifatnya ini adalah elektrolit lemah. Oke, langsung saja kita hitung nomor 1. Pertanyaannya tadi, tekanan uap larutan X adalah 31,46 mmHg. Mari kita coba cek. Oke, kita hitung dulu. Mol air 500 dibagi dengan 18 sama dengan 27,78 mol. Kita pakai rumus XT. 0,1 ditambah 27,78. Ini dibagi, hasilnya akan menjadi 0,0358. Oke, kita langsung saja. Ini delta P 31,8 dikali 0,00358 dikali 3, maka akan menghasilkan 0,341 mmHg. Kita hitung P-nya.
31,8 dikurang 0,341 sama dengan 31,459. Hasilnya akan menjadi 31,46 mmHg. Jadi pertanyaan yang di atas yaitu adalah benar. Kita langsung saja menuju ke nomor 2. Oke, pertanyaannya adalah titik didih larutan Y adalah 100,35 derajat Celcius. Mari kita cek. Kita ini pakai delta TB. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Delta TB. Molaritas tadi kita udah tahu yaitu 0,2. Titik kukunya itu 0,52 dikali 1,7. Hasilnya akan menghasilkan 0,17668 derajat Celcius. Kita titik bekunya untuk 100 ditambah 0,1768, maka akan menjadi 100,1768. Ini titik memanasnya ya, saya salah menyebutkan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 3. Jadi pertanyaan yang kedua apakah benar? Jawabannya itu salah. Oke, titik beku larutan X adalah minus 2,32 derajat Celcius. Apakah benar? Mari kita coba di sini. Di sini kita pakai rumus delta TF sama dengan M kali KF kali I. Ini titik ini kita kebalikan dari yang nomor 2 tadi ya. Kita delta TF 0,2 dikali 1,86 dikali 3 sama dengan 1,116 derajat Celcius. Maka kita hitung TF-nya. 0 dikurang 1,116 sama dengan menghasilkan minus 1,116 derajat Celcius. Maka pertanyaan yang ketiga itu juga salah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan nomor 4. Tekanan osmosis larutan Y adalah 4,182 atm. Apakah benar? Mari kita coba di sini. Oke, kita coba 4. Ini rumus ini. M kali R kali T kali I. Kita coba cek M-nya dulu. M-nya itu 0,1. R-nya itu 0,082. T-nya itu 27 ditambah 273 sama dengan 300. I-nya adalah 1,7. Maka kita hitung semuanya. 0,1 dikali 0,082 dikali 300 dikali 1,7, maka akan menghasilkan 4182 atm. Maka pertanyaan ini adalah benar. Kita checklist dulu. Yang pertama itu benar, salah, dan benar. Oke, langsung saja kita ke nomor 2. Ini kita mempunyai 10 macam larutan lengkap dengan konsentrasi sebagai berikut. A itu glukosa, NaCl, CH3COOH yang terionisasi 10%, MgCl2, urea 0,2, FAL2, GNaCl, CH3COOH 0,2 M yang 10% terionisasi, glukosa I 0,15 M dan J MgCl2 0,1 M. Oke. Di sini kita sudah melihat nih angka-angkanya. Kita coba cek satu persatu. Nomor 1 itu pertanyaannya, titik beku larutan D lebih tinggi daripada larutan I. Apakah benar? Mari kita coba cek. Karena larutan D ini adalah elektrolit kuat 0,05, maka kita kalikan 3 karena dia termasuk dalam golongan yang kuat. Oke, berarti D itu sama dengan 0,15 atau 0,15
melawan I, yaitu 0,15, yang dimana mereka ini itu sama-sama. Dan di pertanyaan itu titik D lebih tinggi. Karena mereka ini sama, maka ini itu tidak efektif. Karena mereka ini larutannya sama semuanya. Jadi pertanyaan pertama adalah salah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan keduanya. Tekanan osmosis larutan J adalah yang paling tinggi di antara semua larutan. Apakah benar? Mari kita lihat ya. Di sini larutan J memiliki 0,1. Namun larutan F memiliki nilai 0,5. Di sini kita kalikan dulu ya. Kali 3. Jadi larutan F yang notabene itu yang lebih tinggi. Jadi pertanyaan yang kedua ini yaitu salah. Larutan C bukan yang paling tinggi. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 3, yaitu tekanan uap larutan B lebih tinggi daripada larutan E. Mari kita lihat B dan E. Di sini larutan B itu memiliki 0,2, sedangkan larutan E memiliki 0,2. Karena nilai konsentrasinya efektifnya sama, maka tekanan uapnya juga sama. Berarti yang nomor 3 ini juga tetap salah. B tidak efektif karena sama. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 4, yaitu tekanan osmosis larutan F lebih tinggi dari larutan J. Apakah benar? Ya, tadi juga sudah dibilangin bahwa F itu lebih kuat daripada J, malah dia adalah yang paling kuat. Maka pertanyaan ini sudah pasti benar. Oke, pertanyaan kedua salah dan benar. Mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam proses pengolahan limbah industri logam, sering terjadi reaksi redoks untuk menurunkan kadar ion berbahaya. Sebelum limbah dibuang ke lingkungan, seorang analis kimia mempelajari 3 reaksi redoks berikut yang berlangsung dalam suasana asam dan ketiganya belum setara. Reaksi pertama yaitu MnO4- plus Fe2+ menjadi Mn plus 2 plus Fe plus 3. Reaksi kedua, Cr2O7-2 plus SO3 pangkat 2- sama dengan berubah menjadi Cr2 plus 3 pangkat plus SO4 pangkat 2-. Reaksi 3, NO3 pangkat -1 ditambah Cu akan menghasilkan NO plus Cu plus 2. Oke, dari situ kita harus lihat dulu reaksi-reaksinya. Kita harus reaksikan dulu. Yang pertama itu kan ada MnO4 tambah Fe plus 2 pangkat menjadi Mn2 plus Fe3 plus. Nah, Mn-nya ini itu turun 5. Fe-nya ini naik 1. Nah, dari sini seperti ini kita nggak usah, kita ini 1 aja. Kita kalikan. Oke. Jadi MnO4- plus 5 Fe-nya ini 5, terus tambah 8H Mn2 plus 5
ini kita kali silang tadi. Jadi 4H2O. Oke, ini reaksi yang pertama. Kita coba reaksi yang kedua, yaitu Cr2O7 2- plus SO2 3- Cr3 plus SO2 pangkat min 4. Nah, kita lihat dulu cairnya ini turun menjadi plus 3. Jadi 3. S-nya itu naik 6. Kita plus. Nah, agar sama-sama 6, kita kalinya itu yang pertama itu 1, yang di bawah itu 3. Maka akan menghasilkan Cr2O7 2- tambah 3 SO2 2/3 plus 8H plus 2 Cr3 plus tambah 3 SO2 4- tambah 4H2O. Ini reaksi yang kedua. Kita langsung saja ke reaksi yang ketiga. Yaitu NO 3/-1 plus Cu. NO plus Cu2 plus menjadi ini. N-nya kita lihat itu turun 3. Cu-nya itu naik 2. Ini kita kali silang kali 2 kali 3. Oke, maka dari itu kita langsung saja 2 NO3 1 3 Cu plus 8H plus pangkat 1 2 NO plus 3 Cu 2 plus 4 H2O. Oke, kita sudah mereaksikannya. Maka dari itu kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pada reaksi 1, setengah reaksi oksidasi adalah Fe2+ sama dengan menjadi Fe pangkat 1 dan plus E. Benar, mari kita coba. Fe2+ menjadi Fe plus pangkat plus. Nah, di sini oksidasi adalah kenaikan Bilob, maka harusnya Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Seharusnya Fe itu menjadi Fe3 plus E. Maka pertanyaan yang pertama yaitu sudah salah. Kita langsung saja pertanyaan yang kedua. Perbandingan koefisien MnO4 pangkat min 1 dibanding dengan Fe2+ adalah 1:1. Apakah benar atau salah? Mari kita coba cek. MnO4 min bandingin dengan Fe2+ itu ada 1:1. Nah, berdasarkan penyetaraan di atas, koefisien MnO4 adalah 1 dan Fe2+ adalah 5. Jadi perbandingannya itu adalah 1:5. Dari sini saja sudah menyatakan bahwa salah. Oke, baik, kalau begitu kita langsung saja ke nomor 3-nya. Di nomor 3, pada reaksi 3, bandingkan koefisien Cu banding NO 3/-1 adalah 3:2. Apakah benar atau tidak? Mari kita coba cek. Cu banding NO min 3 sama dengan 3:2. Cu-nya itu tadi kan naik 2. N-nya itu turun 3. Nah, jadi mereka ini dikali silang, Cu dikali 3 dan N itu dikali 2. Maka hasilnya yaitu 3:2. Karena Cu-nya ini itu menjadi 3
N-nya ini menjadi 2 karena kali silang. Maka pertanyaan yang di atas itu adalah benar. Langsung saja pertanyaan terakhir. Pada traksi 2 bilox CR turun dari plus 6 menjadi plus 3. Kita coba cek benar atau tidak. Oke. Nah, CR turun dari plus 6 menjadi plus 3. CR 2O 2 min 7 bilox CR kan ini 6. Ini. Nah, menjadi CR3 plus mengalami penurunan. Berarti ya memang benar bahwa CR mengalami penurunan menjadi plus 3. Maka pertanyaan ini juga benar. Oke, langsung saja kita ke nomor 4. Dalam suatu pencobaan sel volta, seorang siswa menyusun 3 rangkaian elektrokimia dengan ketentuan sebagai berikut. Rangkaian 1 menggunakan logam Mg, logam Ni, larutan MgSO4 dan NiSO4. Rangkaian 2 menggunakan logam Fe, CoFeSO4 dan CoSO4. Rangkaian 3 menggunakan logam Zn, AgZnSO4 dan AgNO3. Diketahui dalam potensial reduksi E derajat sel sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat sebagai berikutnya. Maka dari kita langsung pernyataannya aja. Pernyataan. Pertama, pada rangkaian 1 Mg bertindak sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Oke, kita lihat nih Mg. Mg itu min 2,7 min 2,37 volt dan dibanding dengan oksidasi Ni-nya itu adalah min 0,25 volt. Jadi Mg itu lebih kecil karena dia mengalami reaksi oksidasi. Itu benar. Ini benar. Oke. Kita langsung saja yang ke nomor 2. Yaitu pada rangkaian 2CO bertindak sebagai katoda karena memiliki potensial reduksi yang lebih besar daripada Fe. Kita lihat E derajat CO itu berapa? CO itu min 2,8. 0,28 volt. Nah, Fe ini itu adalah min 0,44 volt. Jadi CO ini lebih besar daripada Fe. Kita lihat nih, CO itu adalah katoda, maka pertanyaan ini benar. Kita coba cek yang langsung saja nomor 3. Pada rangkaian 3Zn merupakan katoda karena lebih mudah teroksidasi. Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat nih 3Zn. Nah, jadi Zn ini adalah bukan karena logam yang lebih mudah teroksidasi justru bertindak sebagai anoda, bukan katoda. Dari data juga EZn itu lebih kecil daripada EAg. Jadi Zn adalah anoda. Ini berarti salah. Kita langsung saja ke nomor 4. Nilai potensial sel standar pada rangkaian 3 adalah plus 1,56 volt. Nah, apakah benar? Kita coba cek sel standarnya itu menggunakan rumus E derajat sel sama dengan E derajat Ag sama dengan E derajat Zn. Ini kita coba. Ya, ini kita tinggal kurangin aja ya. Plus 0,80 volt dikurang min 0,76. Dan sini pun dia akan naik menjadi 1,56 volt. Maka
pernyataan yang nomor 4 yaitu benar. Oke, kita akan ke soal terakhir. Seorang siswa menggunakan arus listrik yang sama yaitu sebesar 1 A dalam waktu 96,5 menit untuk mengelektrolisis dua larutan berbeda. Larutan pertama adalah 1 liter CuSO4 dengan elektrod PT. Dan larutan kedua adalah 1 liter larutan MgSO4 dengan elektrod Ag. Jika diketahui ArCu-nya sama dengan 64, Mg-nya itu 24 dan Ag atas 108. Maka di sini adalah pertanyaan benar salah lagi. Pertanyaan pertama. Tapi ini sebenarnya kita cek dulu. Kita apalin dulu arusnya itu tadi itu berapa? Iya, arusnya 1A. Oke. Ini 7 nih. Nah, ini 1A. Time-nya itu waktu tadi 96,5 menit ya. Ya. Ini kita kalikan dengan sekon aja. Kita kalikan dikali 60 sama dengan 5,790. Tadi muatan listrik dalam Faraday kita pakai rumus NE di sini. I kali T 96,500. Tadi kan 1, kali ya, kali 7 90 96,500. Hasilnya jika semua dikalikan secara dibagi akan menjadi 0,06 mol elektron. Oke, kalau begitu kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, massa logam Cu mengendap di katoda CuSO4 adalah 1,92 gram. Kita coba dulu ya. Katanya Cu 1,92 gram. Kita lihat reaksi katodanya. CuSO4. Kan ini katodanya itu Cu2 plus tambah 2 min, ini 2 elektron, jadi Cu. Nah, kita mol Cu itu 1/2 dikali mol elektron. Tadi mol elektronnya kan 0,06 akan menjadi 0,03. Nah, massa Cu 0,03 dikali 64 menjadi 1,92 gram. Maka pertanyaan yang pertama yaitu benar. Oke, kita langsung pertanyaan yang nomor 2. Nilai pH larutan di anoda CuSO4 setelah dielektrolisis adalah 2 min log 6. Mari kita coba cek. Katanya CuSO4 menjadi 2 min log 6. Nah, kita coba reaksi anodanya dulu ya. Itu 2H2O 4H plus. Jadi O2 ini elektron. Nah, kita coba cek lagi seperti tadi di atas. Mol H plus. Mol elektronnya kan tadi kan udah ini ya 0,06 mol. Maka ini rumusnya plus 0,06 mol dibagi dengan 1 liter. Maka 6 kali 10 min 2 M. Kita hitung ke derajat pH. Nah, ini akan menghasilkan min log 6 kali 10 min 2. Maka hasilnya akan menjadi 2 min log 6.
Maka pertanyaan yang kedua adalah benar. Kita langsung saja ke pertanyaan nomor 3, yaitu volume gas yang terbentuk di katoda larutan MgSO4 pada kondisi STP adalah 0,672 liter. Apakah benar atau tidak? Mari kita coba cek. MgSO4 STP-nya itu 0,67, Mg2+ tereduksi menjadi 2H2 plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kita pakai lagi rumusnya. Mol H2 itu kan 1/2 dikali 0,06 menjadi 0,03. Waduh, habis. Volume STP itu 0,03 dikali 22,4 menjadi 0,672 liter. Maka pertanyaan nomor 3 itu juga benar. Kita langsung saja ke nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah massa logam Ag terbentuk di anoda larutan MgSO4 adalah 6,48 gram. Apakah benar? Mari kita coba cek. MgSO4 menjadi 6,48 gram. Nah, reaksi anodanya itu adalah Ag menjadi Ag plus pangkat plus terus ditambah min ini elektron. Nah, mol Ag, mol elektronnya tadi kan ya ini 0,06. Kita langsung saja hitung masanya. Massa Ag 0,06 dikali 108 menjadi 6,48 gram. Nah, di sini yaitu benar. Oke, terima kasih karena sudah mau mendengarkan saya. Karena dari itu, saya akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.